Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angger Wirananta Usada dengan NIM akhir 124, praktikan PO1 dari kelompok 19. Di sini saya akan menyelesaikan persoalan matematika dari modul 2 yaitu metode Pick M yang merupakan tugas mingguan. Pemenuhan gizi pada usia anak-anak sangat penting untuk perkembangan kesehatan mereka, yakni dengan cara memenuhi kebutuhan makronutrien tiap anak. Namun, kesanggupan tiap manusia dalam memenuhi kebutuhan asupan gizinya dipengaruhi oleh biaya dari makanan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya optimasi biaya pemenuhan asupan gizi pada makanan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mencari komposisi jenis dan jumlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dengan biaya yang seminim mungkin. Seorang ahli gizi melakukan penelitian terhadap seorang anak laki-laki berumur 6 tahun dengan tinggi badan sekitar 1,15 meter dan berat badan sebesar 20 kilogram. Setelah ahli gizi tersebut mendapatkan nilai kebutuhan total kalori anak laki-laki tersebut dalam satu hari, yaitu sebesar 1148,09 kalori. Selanjutnya, untuk menghitung kebutuhan makronutrien sebagai berikut. Untuk kebutuhan batas atas protein sebesar 100,45 gram, untuk batas bawah protein sebesar 28,7 gram, untuk batas atas lemak 44,65 gram, kebutuhan batas bawah lemak yaitu 25,51 gram, batas atas karbohidrat sebesar 186,57 gram, dan kebutuhan batas atas karbohidrat sebanyak 129,16 gram. Selanjutnya, ahli gizi juga meminta kepada anak laki-laki tersebut untuk memilih menu makanan hariannya sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi di sini ada nasi putih, tahu, dan tempe. Untuk protein per 150 gramnya itu 2,1, 17,19, dan 18,54. Untuk lemak per 150 gramnya ada 0,1, 20,18, 10,8. Kebutuhan karbohidrat per 150 gramnya itu ada 40,6, 10,49, 9,39. Untuk kalori per 150 gramnya itu 178, 271, dan 193 dengan harga masing-masing dari nasi putih, tahu, dan tempe yaitu sebesar 2.300, 1.000, dan 850. Tentukan berapa gram dari masing-masing makanan yang harus dikonsumsi oleh anak laki-laki tersebut untuk memenuhi asupan gizinya agar meminimalkan biaya total. Notes-nya di sini kerjakan dengan menggunakan Microsoft Excel dan POM-GM. Baik, di sini yang ditanyakan adalah beberapa gram masing-masing makanan yang harus dikonsumsi agar meminimalkan biaya totalnya. Di sini ada model matematis tertera, ada kebutuhan batas atas dan batas bawah. Jadi model matematis pada fungsi pembatas itu ada 8, yaitu kebutuhan batas atas protein, batas bawah protein, batas atas lemak, batas bawah lemak, batas atas karbohidrat, batas bawah karbohidrat, dan kalori, serta fungsi non-negatifnya. Jadi totalnya ada 8 fungsi pembatas. Dan selanjutnya adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu ada X1 yaitu nasi putih, X2 tahu, dan X3 tempe. Baik, selanjutnya kita langsung ke model matematisnya saja, yaitu Microsoft Excel untuk menyelesaikannya. Di sini kita ada bentuk umum dan bentuk baku. Yang pertama kita akan menentukan bentuk umumnya dulu, yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu didapat dari harga dari nasi putih, tahu, dan tempe-nya itu. Lalu kita masukkan saja 2.300 X1 plus 1.000 X2 plus 850 X3. Selanjutnya, untuk fungsi kendala ini, fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan. Jadi untuk fungsi kendala ini, di sini ada fungsi kendala protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk fungsi kendala ini, yang ada tanda pertidaksamaan kurang dari ini, karena dia tidak boleh melebihi batas atasnya, yaitu 100,45. Dan untuk batas bawah protein itu menggunakan pertidaksamaan lebih dari sama dengan, karena batas lebih dari itu artinya dia boleh melebihi dari 28/7 dan seterusnya. Selanjutnya untuk kebutuhan kalori ini menggunakan pertidaksamaan
tidak menggunakan pertidaksamaan, tetapi menggunakan sama dengan. Kenapa menggunakan pertidaksamaan sama dengan? Karena kebutuhan kalori dari anak laki-laki itu sebesar 1148,09 kalori. Jadi tidak boleh melebihi kebutuhan kalori total. Dan ini fungsi non negatifnya yaitu X1, X2, dan X3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian, ubah dari bentuk umum ke bentuk bakunya. Dari bentuk umum ke bentuk baku ini kita menggunakan menambahkan variabel slack, surplus, dan variabel artifisial sesuai dengan pertidaksamaan. Jadi untuk fungsi pembatas bentuk baku ini yang menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan itu cukup ditambahkan variabel slack saja. Sedangkan untuk fungsi pembatas lebih dari sama dengan itu cukup ditambahkan variabel artifisial serta pengurangan dari variabel surplus. Lalu untuk fungsi pembatas menggunakan sama dengan seperti kalori ini cukup ditambahkan variabel artifisial saja. Setelah itu kita masuk ke tabel simplex awal. Kita masukkan koefisien dan variabel dari bentuk bakunya. Oke, jika sudah, kemudian kita isi ZJ, itu diperoleh dari penjumlahan perkalian masing-masing variabel. Selanjutnya, kita isi ZJ min CJ, diperoleh dari hasil pengurangan antara ZJ min CJ atas dan dilakukan secara manual, tidak menggunakan rumus Excel, karena keduanya itu dioperasikan bukan sesama dengan nilai numeriknya, jadi kita isi manual saja sebagai berikut. Selanjutnya itu untuk mencari kolom kunci itu kita harus mencari nilai ZJ min ZJ dengan positif terbesar. Jadi kita pilih dari X2 ini. Selanjutnya setelah di highlight dari X2 ini kita mencari indeks. Selanjutnya kita akan mencari indeks. Selanjutnya menentukan batas kunci. Batas kunci itu ditentukan dari nilai indeks dengan positif terkecil. Selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci. Selanjutnya kita akan menentukan angka kunci, yaitu dengan menentukan indeks dengan positif terkecil, yaitu dari 1,264. Dan untuk angka kuncinya itu 20,18. Iterasi 1 ini, A2 kita rubah jadi X2, karena X2 menjadi variabel masuk dan A2 menjadi variabel kedua. Dan CBI-nya diubah jadi 1000. Setelah itu kita masukkan new value di iterasi 1 dengan rumus old value, ulangin, dibagi dengan angka kuncinya. Jangan lupa di sini dikunci dengan klik F4 sebanyak 3 kali, selanjutnya 2 kali, dan 1 kali. Kemudian kita kurung, langsung enter. Baik, kemudian langsung kita trik saja sampai solusi. Oke, jadi di X2-nya itu sebesar 0 semua, jadi kita langsung masukkan rumus. Kita masukkan rumus tersendiri. Nah, di angka kunci ini kita kunci angka tersebut dengan mengklik F4 sebanyak 1 kali. Kemudian kita enter. Langsung kita drag saja. Selanjutnya kita cari ZJ-nya diperoleh dari penjumlahan perkalian masing-masing variabel. Di tabel simplex awal untuk solusi totalnya belum ditambahin, jadi hasilnya dia 31,46 M. Oke, selanjutnya untuk mencari ZJ min CJ itu kita masukkan saja untuk dari pengurangan ZJ min CJ-nya.
Selanjutnya setelah menentukan nilai ZJ min CJ, kita akan menentukan kolom kunci yaitu dari nilai ZJ min CJ yang terbesar. Jadi nilai ZJ min CJ yang terbesar yaitu ya ini di X1. Selanjutnya kita akan menentukan nilai indeks yaitu dari hasil solusi dibagi dari kolom kuncinya. Nah, di sini tanda pagar ini karena 19,14 bagi 0, jadi hasilnya tak terdefinisi, kita tulis min aja. Nah, kemudian setelah dapat nilai indeks dan solusinya juga sudah diketahui, selanjutnya kita akan mencari baris kunci, yaitu dengan menentukan nilai indeks dengan positif terkecil, yaitu di 2,858. Baik, jika sudah, kita akan mencari angka kuncinya, yaitu dari perpotongan baris kunci dan kolom kunci, yaitu kita tandakan saja dengan merah, yaitu di sini. Jadi di kolom kunci di X1. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke iterasi kedua dengan memasukkan variabel sebagai berikut. Oke, jadi di X1 ini karena dia tadi berubah variabelnya dari A3 ke X1 karena ada yang variabel masuk dan variabel keluar, maka kita mempunyai rumus tersendiri yaitu ini kolom value dibagi kolom kunci. Jangan lupa di kunci dari kolom kuncinya. Oke, enter. Selanjutnya kita mencari nilai ZJ. Oke, baik, setelah menentukan ZJ, kita akan menentukan ZJ min CJ dan solusi totalnya. Oke, selanjutnya setelah mencari nilai ZJ min CJ, kita akan menentukan dan solusi totalnya kita akan menentukan kolom kunci. Kolom kunci itu nilai ZJ min CJ yang terbesarnya jadi ini. Nah, jadi ini dari X3. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci yaitu dengan nilai indeks positif yang terkecil yaitu di sini. Oke, selanjutnya ini angka kuncinya. Selanjutnya kita akan ke iterasi ketiga dan di A1 ini berubah jadi X3 dan 850. Selanjutnya kita akan menentukan new value dan rumus lain untuk X3 yang berjumlah 0 semua ini. Didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya jika sudah ketemu kita akan menentukan ZJ min CJ, solusi total, kolom kunci, indeks, baris kunci, dan angka kunci sebagai berikut. Oke, baik, maka didapatkan kolom kunci, nilai indeks, nilai baris kunci, dan angka kunci sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mengiterasi keempat, karena masih nilainya masih ada yang positif. Sebagai berikut. Baik, jika sudah ketemu beserta solusinya, kita akan menentukan ZJ min CJ, dan solusi total. Kemudian kolom kunci, nilai indeks, dan baris kunci, serta yang terakhir itu angka kunci sebagai berikut. Oke, baik, selanjutnya dari S3 ini kita ubah jadi S2 dan CBI-nya sama dengan 0, kemudian kita isi new value-nya seperti yang tadi. Oke, jika sudah ketemu dari iterasi kelima, jika belum ketemu nilai optimalnya, yaitu ZJ menjadi kurang dari 0 karena di sini ada masih positif, lanjut kita ke iterasi ke-6. Oke, di sini jadi didapat solusi optimal untuk meminimumkan biaya yaitu sebesar 8.488,14. Di sini sudah optimum karena ZJ min CJ-nya kurang dari sama dengan 0. Jadi sudah dipastikan optimum. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan matematis dari soal Tuming modul 2 dari PO ini menggunakan POM-QM. Itu pertama kita klik modul Linear Programming, New, kita ketik di sini. Nah, di sini karena ada 7 variabel dan di sini ada 3 dari nasi, putih, tahu, dan tempe. Yang ditanyakan itu minimize.
Langsung. Ini kita tulis nasi putih. X1, X2 yaitu nasi putih, tahu, dan tempe. Selanjutnya untuk constraint 1 sampai 7 yaitu dari batas atas protein dan batas bawah dari protein, lemak, dan karbohidrat serta dari kalorinya per 150 gram. Jadi jika sudah kita masukkan angkanya dari Excel sini dan juga kita akan menyesuaikan batasan-batasannya dari bentuk umum ini. Lalu selanjutnya ketika sudah dimasukkan data, kita akan menentukan batasan. Jangan sampai batasannya salah karena harus sesuai dengan bentuk umum yang ada di Excel. Dan selanjutnya batas kanan. Baik, juga sudah input datanya sesuai dengan Excel, maka langsung kita solve aja. Oke, dari data di POM-QM tersebut, untuk solusi. Nah, jadi dapat ditemukan solusi dari penyelesaian linear program dari POM-QM, yaitu solusi untuk nasi putih, tahu, dan tempe yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat, yaitu untuk nasi putih sebesar 2,36 gram, untuk tahu sebesar 0,73 gram, tempe sebesar 2,76 gram, dan total solusinya yaitu 8.488,14 untuk pemenuhan gizi anak untuk meminimalkan biaya tersebut. Jadi untuk kesimpulannya yaitu apa? Jadi untuk kesimpulannya yaitu sama dari penyelesaian Excel dan POM-GM. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.